Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk wa ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Udah cukup. Ketamu ini ku buku terima ku ditowo. Kali tak dawakno sungkana. Aja sing kurang do. Bersyukur sekali di tempat ini, di tempat guru saya. Saya berguru kepada Kiai Haji Abdul Hasim itu 8 tahun. Belum tahu. Berguru tenanan, orang berguru mek tulan orang serius berguru. Bergumul setiap hari. Minimal sehari saya ketemu 3-4 jam. Termasuk Quran surat Luqman tadi itu saya masih teringat ketika beliau ngajar tafsir dikon ngapal surat Luqman kon ngajar. Jadi di kelas kon ngajar. Sak kelas ngajar. Apal aku surat Luqman apal aku. Saya apal Quran hampir 7 juz sebenarnya. Saking aku ora paham. Apal aku. Surat Luqman, Al-Kahfi, Yasin, Al-Mulk, pilihan-pilihan, Ar-Rahman, As-Sofa, Al-Hasyr. Dulu apa kan macam orang sekolah aku, saya kan rotok pinter dia, cepet apal. Lah koncoku sering nakal. Apal ngatek aku jewit, jadi balik toko di sana. Cak podol karena lagi gak apal pancet ngatek. Jadi gak apal ngatek ganti liane lah. Jadi sering duduk lah, cepet itu kan mesti dicukup. Bapak Ibu sekalian, teman-teman pemuda yang berbahagia, nanti kita bahas pelan-pelan. Saya ingin cerita aja. Jadi kalau saya serius, keseriusan zaman ini. Seminggu yang lalu itu persis hari Sabtu, saya ke Lumajang. Bilang mirip kayaknya Muhammadiyah di Jatiroto dua itu gunung hampir 90% wong Arotan ya ini juga Arotan Sabtunya Arotan tahfidz Quran anak-anak cilik wis TK PAUD itu hafal Quran orang itu rong juz Masya Allah pakai metode tajdid metodenya Muhammadiyah. Selesai wisuda hampir 87 yang ikut anak-anak kecil. Habis itu kemudian kita istirahat di jam makan. Lesehan apa dulu longkang persis ini dipakai ono longkange dipakai untuk makan. Nah kebiasaan kita itu lek sadurunge makan ngobrol kalau itu hampir 1 jam. Nah
Kalau semangat, baru kemudian ketua cabang itu terus bilang kepada saya, Yai, niki nek jenengan boten mulai dahar, niki lari-lari boten ngeten dahar, masa. Jadi gulini sampai adem, rawoni sampai adem, gara-gara ini gak wani jupuk, gak wani mulai, sak durung iki ini mangan disi. Siji kalau di Muhammadiyah sing asli iki. Ya kiai ini selimut rezeki kita. Ya nekat kiai ini mangan kali dudui. Kemudian yang kedua, selesai makan juga gitu. Saya makan hampir jam 11 waktu itu. Yang jaga itu ada NU hadir, ketua Tanfid hadir, ketua Tanfidnya hadir, Rois Surya hadir, PCM hadir, PDM hadir, Banser hadir, Kokam juga hadir. Kokamnya saya itu 15, Bansernya sekitar 20-an di awal. Begitu kita jagongan itu, Banseris mulai, Kokamnya mulai kabeh. Kita kan ngobrol. Kokamnya mulai kabeh. PCM ya mulai. Panitia ini mulai. Tapi ketua NU Banser 20 sih utuh. Kemudian bilang lagi, niki nek jenengan boten wangsul. Niki lah dari Banser iki boten wani muli. Lu siji mek kok. Lah aku ora dijogo mek kok kamu sak muli dhewe-dhewe. Banser ora wani muli, kiai nek durung muli. Ini adalah saya tadi bilang jenengan kita harus menghormati kiai. Saya betul berkali-kali di mana-mana saya mengatakan begitu. Muhammadiyah itu kehilangan 5. Ada 5 hal yang hilang di Muhammadiyah. Yang pertama yang hilang adalah filsafat. Orang belajar filsafat di Muhammadiyah langsung dicap liberal, langsung kontak liberal. Orang belajar filsafat di Muhammadiyah langsung dicap liberal. Nurholis Majid langsung liberal. Gara-gara dia belajar filsafat. Nurholis Majid dia hafal Quran, bisa 7 bahasa, tafsir mau apa ya apa, iso ngerti. Bahkan bacaan-bacaan beliau itu melebihi yang kita baca. Karena kita guru moco langsung yang ngomong itu liberal, bid'ah. Padahal si orang ngeruh. Itu Nurholis Majid. Kemudian itu jadi yang pertama yang hilang adalah filsafat. Yang kedua yang hilang di Muhammadiyah wali ahli filsafat, tasawuf. Orang Muhammadiyah belajar filsafat diarani di stigma liberal, belajar tasawuf langsung di stigma khurafat. Zindik. Kayak betul Masya Allah. Lek wiridan sawe perasaanmu di luar. Dari masjid dulu, tapi semua oleh sembahyang sunnah. Wajah takon. Semua orang main salam melencing model ngono itu. Lama. Dia juga pembaca salawat. Gemar baca salawat. Minimal beliau baca salawat 1000 kali. Baca istighfar. Suka. Kadang-kadang kita itu gini, kadang-kadang kita itu berpikir general. Gara-gara ada penyimpangan satu, terus di general semua salah. Gara-gara ada pengamal filsafat rodok ruwet, rodok liberal, tidak mengakui adanya Tuhan, baru mengaku assalamualaikum, ganti selamat pagi. Model-model ini model-model gak jelas. Memang ada seperti itu. Tapi kan tidak semua filsafat lantas kemudian salah. Tidak semua filsafat salah. Bahkan untuk memahami agama itu juga butuh filsafat. Termasuk tasawuf. Memang ada penyimpangan-penyimpangan di tasawuf. Menurut kita dia menyimpang. Apakah itu karena menyimpang itu pertama, apa karena memang kita tidak mampu memahami, belum mampu, atau juga karena memang secara generik menyimpang. Misalnya
Thariqah Hululiyah. Muhammad bin Mansur Al-Halaj, yang terkenal dengan kata-katanya yang eksotik. Kalau saya menyebutnya eksotik, la fil jubbah ilallah, tidak ada apa-apa di dalam jubahku ini kecuali Allah. Mentereng ya, kenapa pelaku eksotik kok ini jemboy eksotik. Ana al-haq, aku adalah kebenaran. Dia pernah di Indonesia itu pengikut Al-Halaj yang paling terkenal itu ya Syekh Siti Jenar. Mbah di saya di Ciliwung itu juga ada penganjur filsafat di pondok pesantren Bidayah Al-Bidayah di Gang Ciliwung, Kiai Haji Abdul Muhyiddin Abdul Hayy, itu mbah di saya. Saya kan kalau dari nenek ibu itu kan pandian saya, Kangnya Pak Malik, termasuk pesantren Pandi Asuhan Mas Mansur, komplek itu dulu tanahku semua, tanah mbah saya semua, satu komplek hampir 4 hektar. Nah, dia berpikir seperti itu. Pernah suatu kali Siti Jenar dipanggil oleh Sunan Kalijogo lewat muridnya, panggil Siti Jenar kemari. Apa jawaban Siti Jenar? Bilang sama Sunan Kalijogo, Siti Jenar tidak ada, yang ada cuma Allah. Mania dari Sunan Kalijogo, baik, panggil Allah kemari. Allah panjenengan dipanggil Sunan Kalijogo. Ngendika nang Sunan Kalijogo, Allah rawuh sing ngomong Siti Jenar. Bingung Sunan Kalijogo. Akhirnya wis gini, karo-karo ini celuk. Gusti Allah celuken, Siti Jenar celuk. Itu konteks kalau dalam bahasa Jawa, filsafat itu tasawuf itu kemudian diberi nama Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud. Menarik. Yang ketiga yang hilang di Muhammadiyah. Yang ketiga. Yang hilang dari Muhammadiyah, yang pertama filsafat, yang kedua tasawuf, yang ketiga yang hilang di Muhammadiyah adalah tradisi pesantren. Hilang. Makanya saya sangat bersyukur ada tempat ini, sangat bersyukur. Keidahan itu kiai apa ustaz? Pendiri Muhammadiyah itu Ustadz Ahmad Dahlan apa Kiai Ahmad Dahlan? Kamu rela Ahmad Dahlan dijuluk Ustadz? Loh, serius sih? Rela nih kok? Pendiri Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dijuluk Ustadz Ahmad Dahlan. Rela nih kok? Nah, coba. Sementara sekarang ada kalangan Muhammadiyah yang menyepelekan sebutan-sebutan itu. Yang pendiri Muhammadiyah itu kiai, murid-muridnya santri kabeh yo kiai, Kiai Haji Haji, Kiai Fakhruddin, Kiai Yusuf Anis, semua kiai. Kan sing bergelar ustaz. Sekarang ini kok malah ada ulama-ulama Muhammadiyah, mohon maaf, gak gelem disebut kiai, disebut ustaz. Kepada Profesor Doktor Ustaz, kamu ngerti ya ustaz itu di tradisi itu kayak apa? Ustaz itu di tradisi itu guru TPQ, itu jenenge ustaz. Itu gelar paling rendah di kalangan Nahdien. Pekerja, guru, karyawan disebut ustaz. Sing duwe pesantren anake disebut Gus. Lah bapaknya Gus disebut kiai.
Lah lek kiai sing wis diputu disebut Romo Yai. Lah lek sing durung yo aja ta. Romo Yai ki Mbah Bola. Romo Yai. Saya lupa tadi. Mari saya mengajak semua kita mendoakan Allah Yarham Kiai Abdul Hasim, semoga beliau dirahmati Allah, diberikan kemudahan, keberkahan. Aku ngajak niki, soalnya aku orang yakin awak mulai dari sholat enggak nomor terus. Mana aku yakin? Bulan saya itu mas. Umur setiap sholat saya doa betul terus. Orang percaya. Mari sembahyang sing kok dongano dudu wong liya. Mesti kon donga ge awakmu dhewe. Iya nggih? Dongano wong liya wis kedawan. Mulane saiki pumpung gak sembahyang ana kesempatan ditungakno. Jajal Hasim ditungakno. Cak Jen ditungakno ngono. Lah apa sih dongano? Lagi perintah sih. Pak ceritakan dongano ngono. Ngono lho mau dapat. Jadi tradisi pesantren hilang. Akhlakul karimah dah. Kabeh wong dianggap padha. Dianggap padha. Gak ada guru. Oh, dia ada guru. Di malam guru yang mau aja sobo. Ayo dulu. Ayo sobo. Setelah Kiai Yasin Zaini wafat, di sobo lagi. Di padha kira-kira konco. Kenapa tidak punya guru? Karena orang yang digurukan. Lah guru itu gak usah dibentuk. Kiai itu gak perlu dikader. Kiai itu ya dikiai no. Dikiaikan. Orang-orang sekolah kiai itu lulus ya dikiaikan. Dikiaikan. Nah kalau kita tidak menghormati terus apa? Saya teringat Kiai Sa'ad Ibrahim. Kiai Sa'ad Ibrahim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau diundang di acara MUI Surabaya. Diundang di sana. Kemudian ketika waktunya doa, itu yang disuruh mendoa itu membacakan doa itu sekretaris MUI Jawa Timur. Tapi ketika sekretaris ini langsung maju, dia langsung bilang, di hadapan kita ada yang lebih berhak membaca doa ketimbang saya, yang lebih ahli, yang lebih taksih. Dia adalah guru saya, Kiai Sa'ad Ibrahim. Dia tidak mau berdoa di depan gurunya. Wong NU menghormati Kiai Sa'ad dan kita kemudian bangga. Waduh, Kiai itu dihormati. Ternyata kenapa kita tidak malu? Lah wong NU menghormati Kiai Sa'ad, kok awak dhewe nyeluk Pak Sa'ad. Kurang ajar ora kon. Coba di Muhammadiyah itu lucu banget, orang sudah sekelas Pak Sa'ad Ibrahim oleh pantas kalau disebut Kiai. Di Muhammadiyah kira Kiai apa diceluk Pak Haidar, Pak Sa'ad. Lah terus apa bedanya karo Pak Majid, Pak Karto? Lah kabeh ya Pak. Tuh, kita dari mana? Ajaran-ajaran kowe ngono ku sing ngajari sapa iku? Kiai-kiai di Muhammadiyah, guru-guru di Muhammadiyah kabeh diceluk Pak. Marbot masjid yo Pak, kecamatan yo Pak, ketua pimpinan wilayah yo Pak, ketua PDM yo Pak. Lah wis 12 kita itu. 12 gak diunggah-unggah. Mohon maaf nih, saya agak keras sekarang bilang-bilang. Agak keras. Ya keras. Saya ketika diundang di beberapa tempat itu ya saya bisa membedakan ketika diundang wong Muhammadiyah kalau diundang NU ini salah foto.
Tenang gak bodoh. Aku diundang wong NU gitu. Misalnya berangkat acaranya minggu pagi gitu ya. Minggu pagi. Sore ditakoni. Kiai nanti berangkatnya jam berapa? Sama siapa? Nah, jawab. Itu jawab, kemudian kita berangkat. Subuh dan tanya lagi, Kiai sudah di mana? Udah sarapan belum? Kayak sarapan. Ya, nah. Begitu saya ngundang Muhammadiyah. Acara minggu lah, iki sido tau ora. Kate takon di warawani. Gak takon iku lek kudu menit dinteni aku lah. Wis aku budal wis gak apa-apa wis budal. Budal waduh menawa niku. Perjalanan 150 kilo, 200 kilo. Budal. Ya wis aku turu di SPBU nih. Sebagai SPBU, iya saya bawa motor ono bantal ono turu di SPBU. Acara subuh, masuk tuh. Langsung lah lokasi. Ya ora dikai teh, ya ora ditawani mangan. Lah lagi yo omahku ado ya. Lah lu wis semaput di mimbar ngene opo iki? Lah ngono kok ora bisa pindho kabeh wae. Kabeh dina model ngono Muhammadiyah. Masalah. Kok ngene ya? Lah itu kan kita ada apa? Tradisi pesantren yang hilang. Boleh ya wis boleh ku ya wis gak ditemoni moro-moro blencing. Terus aku karena sih sekarang loro pro ngapu. Ya iki opo ceritane aku. Ngono. Gitu. Itu tradisi di Muhammadiyah. Nah, ini masuk ke pribadian Muhammadiyah. Ini menurut saya kepribadian Muhammadiyah yang hilang. Yang keempat yang hilang di Muhammadiyah, tapi di sini rupanya gak hilang. Rokok. Rokok itu hilang di Muhammadiyah. Aku kira ngerokok. Serius aku gak. Sejak kecil saya tidak merokok. Patola itu perokok berat. Bayu saja perokok berat. Tapi saya itu jujur gak sepakat dengan rokok itu larang. Serius. Saya pernah berdiskusi beberapa kali dengan pimpinan Tarjih Muhammadiyah, ada Prof. Samsul, ada Prof. Fatah, itu gak sejauh. Karena bagi saya rokok itu ketika diharamkan itu implikasinya serius, sangat serius, sangat serius. Meskipun hanya sekedar guyon. Nah kalau rokok itu sudah haram, berarti pelakunya kan lebih rokok terus. Lebih rokok, makan barang haram kok. Nah, besok sama itu nih, akhirat ditakoni kalau malaikat. Mulanya tak sarana sih merokok-merokok duwe kartu double. Di samping LBM duwe kartanu. Rokok, rokok. Muhammadiyah PNU. Malaikat takut. Muhammadiyah rokok. Lah iya tahu haram. Merokok, rokok. Tapi kalau NU gak dikatakan, oh kamu bos warga. Apa gak ngono perasaan? Lah, orang guyon itu implikasinya sangat serius gitu. Sangat serius. Nah terus pemberlakuannya apa diberlakukan sejak tanggal ditetapkan atau berlaku surut? Loh. Sama merokok iya, tapi kan sebelum ada ketetapan dari fatwa PP Muhammadiyah. Oh, berarti gak apa-apa. Nah, sama merokok setelah ada ketetapan dari fatwa Muhammadiyah tanggal 2 Januari 2015. Maka siapapun yang merokok setelah tanggal 2015 mlebu merokok. Sing sadurunge tahun 2015 tetap mlebu swarga. Lho ya angel. Gak guyon gitu, ini gak guyon. Makanya sebetulnya implikasi rokok itu ketika diharamkan itu mudaratnya lebih besar. Lebih besar. Siapa berani mengharamkan tembakau? Siapa berani mengharamkan cengkeh? Nek rokok itu haram. Nah urusan penyakit, ayo
wani survei. Riko ngrokok di Samsu sedina rompak. Riko mangano babat khusus utek sak mangkok. Rong wulan kira-kira sing motor dhisik iki. Sing rokok mesti mangan babat karo usus. Lek urusan kesehatan lho. Ayo dicoba. Lho iya. Urusan mubatir. Lah mubatir kan tergantung fungsional. Bagi si fulan mubatir, belum tentu bagi yang lain mubatir. Mbokku umur 80 tahun, ulang tahun, tak kayak dia iPad, kira-kira mubatir orang. 80 tahun dikasih iPad, dia mubatir. Tapi lek anakmu umur 15 tahun dikasih iPad, mubatir orang. Lah, podo-podo iPad tapi bergantung, mencelakakan diri, kasih diri meneh. Apa numpak pesawat terbang orang mencelakakan diri. Lah yo lek numpak bis mogok minggir ngono. Lah numpak pesawat mogok nanti meneh ora keceblung. Maka naik pesawat itu termasuk mencelakakan diri loh. Miber. Waduh bahaya. Ternyata aku wedi kok. Aku numpak pesawat langsung kuping mau merem ngono. Wedi, ya apa sih? Apa itu tidak mencelakakan diri? Maka apapun yang tentang rokok itu normatif. Maka kalau menurut saya lebih suka ya jadi pas gue makruh. Maka saya bertanya, apakah fatwa putusan tarjih itu boleh direvisi? Ayo. Apakah fatwa tarjih itu berlaku mutlak selamanya? Lah ora to. Nah, salah ya ayo direvisi ta. Judicial review. Ayo Mas. Sampai kudu melakukan judicial review. Saya sudah membuka keran untuk judicial review. Saya tanyakan, boleh enggak fatwa tarjih itu di judicial review? Boleh, siap. Siap aku langsung maca kitab. Waduh. Angel ya. Makanya kelompok nasi sama kitab-kitab itu termasuk fatwa rokok yang sifatnya ijtihad itu loh. Kan ijtihad loh, ijtihad. Jadi bukan yang sudah hukum jelas juga usah direvisi. Tapi yang sifatnya ijtihad. Nah itu yang barangkali kalau saya malah fatwa itu lebih suka fatwa ini modern Baksul Masail. Jadi yang kecil-kecil itu gak usah dikai fatwa lah, apa kayak fatwa haram rokok, fatwa sujud, kekecilan, nah itu dihadiri soro. Fatwa misalnya haram hukumnya bagi pengurus dan anggota Muhammadiyah tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu baru fatwa tarjih. Nah itu kan gak ada hadisnya loh. Sekolah Muhammadiyah kan gaul yang perlu ijtihad gitu loh. Maka bagi pengurus Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah wajib hukumnya menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Wajib hukumnya bagi warga Muhammadiyah bersedekah, berzakat di lazismu. Kuwi dasar fatwa-fatwa ngono. Saya tidak bayangkan kalau misalkan berarti kan fatwa ini kayak orang wani, segini kayak gak wani lah. Wakil Muhammadiyah sekolah yang ting penalitan loh. Masih kepala SMP Muhammadiyah, anaknya sekolah di SMP negeri. Bikin mana? Bikin gua kayak. Waduh, yang ini lawang awak dewi orang percaya, wong dia kan percaya. Awak dewi ini pimpinan sekolah itu gak percaya di sekolah Muhammadiyah. Lah kok terus wong dia di sekolah Muhammadiyah. Itu haram mestinya. Nah, termasuk itu tadi. Jadi kita harus mulai lebih mengedepankan akhlak.
dalam kitab ta'lim Iklam anadiluka li ustadika idzuka wa tawaddu akaluhu rif'atuka wa khidmatakan lahu wa barakatun laka. Dulu pernah saya nganggap ini kultus, tanggap kultus, tapi sekarang menurut saya justru ini sangat penting di pendidikan Muhammadiyah sekarang. Ketika murid-murid itu gak menghormati guru nih, maka sekarang wajib bagi murid mencium tangan gurunya. Jarno wis. Lah ono murid sampeyan ngambung tak kek noko wabes. Ngono lho. Mulane aku ngalor itu saiki sedya lengo wangi. Tanganku tak kek lengo wangi. Soalnya mari mangan jangan lombok kok abung. Lalu bareng jangan lombok, mabuk klothok. Lalu lek bubar aku. Wangi tok saiki tanganku. Karena kek ngambung bisa. Tak kekno saiki. Mosok ngambunge kultus. Yo ora, takzim kok. Manut salafi ruwet meneh, salaman jangankan ngambung. Bungkur titik ngono gak oleh. Rukuk ndak boleh selain Allah. Prasamu ngene iki rukuk ta, Bro. Rukuk lek maca subhanallah wa bihamdi ku baru rukuk. Bisa salaman nek subhanallah wa bihamdi baru rukuk nek ini tok ya biar apa-apa tak. Kok mikir itu masalah kok. Kaku men gitu. Ya apa-apa, masa orang salaman jawab kayak gini. Assalamualaikum. Salah. Kenapa kalian gak duwe akhlak kalau dhewe? Gak duwe akhlak. Masuklah. Aku mau lu akhlak lo. Ketika saya nyambut, tapi orang wani di pada ngarepimu. Menurutku ya akhlak tinggi, Bro, bahasamu. Lah jujur aku ra Islam, aku paling langsung melonong ae. Entah ini dulu di sana saya. Nunggu. Itu ada gitu. Nah, perlu harus rata-rata tuh. Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Al-Atta, Ibnu Arabi, itu dia mengatakan bahwa saya belajar selama 50 tahun. 30 tahun saya belajar adab, 20 tahun saya belajar ilmu. Para ulama dulu itu ketika berbeda pendapat, ketika berikhtilaf, yang dikedepankan adalah akhlak. Orang kok saiki kowe keren dhisik. Ulama-ulama yang ngadu kepintaran tapi ora duwe adab. Diguyu-guyu karo Imam Syafi'i. Lagi ora duwe akhlak kok. Imam Syafi'i itu dalam Qaul Qadim berpendapat bahwa kalau sholat subuh itu tidak pakai kunut, maka sholat subuhnya tidak sah. Kemudian dia datang ke Kufah. Dia menjadi mufti di Kufah, tinggal di Kufah selama hampir 6 bulan. Selama 6 bulan di Kufah itu, dia tidak pernah subuh pakai kunut. Para santrinya kemudian bertanya, "Wahai Imam, bukankah Anda selama ini berfatwa kalau subuh harus pakai kunut? Tapi selama Anda diimami di sini, sholat bersama kami, tidak pernah pakai kunut." Apa jawaban Imam Syafi'i? Kon ora ngerti ya, lagi masjid Imam Malik. Guruku, dia berpendapat bahwa sholat subuh rasa gawe kunut. Coba. Imam Syafi'i menghormati meskipun berikhtilaf. Kalau menurut catatan Syekh Hasyim Asy'ari, Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya itu berikhtilaf sebanyak 5.479 ikhtilaf. Tapi keduanya masih saling menghormati, tidak saling mencela. Dan saiki ora beda titik ngilokno sesat, ngilokno kafir, masalah. Lah iya, terkapar kafir kok kancane dhewe dikafir-kafirno. Perkara salat kate sujud wis kafir-kafiran.
Sing siji nek kate sujud dengkule dhisik. Nek sujud dengkule dhisik jare kok unta kate turu ngono. Dadi seperti unta menderung. Lek tangane dhisik jare koyo asu kate turu lho. Kadare salat lho siji koyo asu, siji koyo unta. Gegeran. Akhirnya itu bener lho cita-cita kok batu. Tak pisah gelut ukel iku soalnya dolan. Lah aku dolan asu, aku dolan unta. Akhirnya tak pisah wis, gak usah melok Udhaifah bin Yaman, gak usah melok Aisyah, melok Nurbaniyai. Nopo? Gak usah dengkul, gak usah tangan, langsung batuk. Dan kosong wis. Lah wong salat kowe kiran masalah. Kate ngadeg kok sujud geger maneh. Siji tangane gegem apa pancet beber lah ngono iki. Nah terus kapan mari ini? Yang furu-furu itu ya penting dibahas. Mek ora usah digawe gegeran. Penting untuk diketahui sakarepmu lah wis kon gegem aku seneng gegem ngono. Paling gegem kadang yo beber, kadang aku dengkul dhisik, kadang nek tempat kesel ya wis toangan dhisik mereka jegowo agruk ngono ya ora apa-apa ngono. Kuwi tergantung sikon. Semuanya kan boleh, semuanya boleh. Artinya ketika kita sholat dengkul dhisik karo tangan dhisik tidak sampai membatalkan sholat. Ora usah kenceng-kenceng karo kancane. Itu yang bilang di Muhammadiyah rokok. Yang kelima yang bilang di Muhammadiyah musik. Kalau ini kira, mau ngajar sepi, mama nih. Rano popo. Kayak aku sholawat sing beyanter. Ya bebsek lah opo. Jadi ono tondo-tondo. Menurut psikologi massa, laron niku mumpuk lek ono lampu. Ya, laron iku gelem mlumpuk lek ana lampu padhang. Semut gelem mlumpuk lek ana gula. Menungso gelem mlumpuk lek ana swara tabuhan, mesti mara. Ora ketang kaget. Lu ndang, opo iku mesti kaget. Nah, lek ana tabuhan-tabuhan mara. Mulane para wali dulu itu ya apa carane nglumpukno. Wong-wong seperti kayak dawah cek nglumpuk kayak musik gamelan. Tabuhane nonging jurning nomoro. Delok napa iku? Ana apa iku? Itu hanya media untuk mengumpulkan orang. Nah, para wali itu membuat itu kan metode. Dia paling ngerti psikologi massa. Dasar wali itu. Ojo kabeh terus di bid'ah nopo diharamno, jangan. Di Muhammadiyah itu yang namanya bid'ah itu hanya ada dalam ibadah mahdoh. Ghairu mahdoh kan bid'ah. Dari Profesor Buya Yunahar. Khusus di ibadah mahdoh, sembahyang subuh itu 2 rakaat, ora usah ditambahi dadi 3 rakaat bid'ah. Mahdoh sudah tertentu ukurannya, tertentu waktunya, tertentu jumlahnya, diurut kabeh, diurus kalau Rasulullah. Begitu mulai Pak Air ketika ditanya, Pak Air boleh enggak ketika kita hendak sholat baca usoli? Oh baca sampai beda jenengan boleh, pencaane oleh kok. Siapa dengan lah itu kan sadurunge takbir. Lah wis takbir maca usoli ra apa-apa, sadurunge takbir bah pencaan ya barokah dhisik. Allahu Akbar ya apa-apa lek kon mentolo. Oh piye oleh ngono lho. Sadurunge takbir rokokan dhisik iki oleh ngono lho. Wong iki durung mlebu salat. Pencaan dhisik ya oleh Allahu Akbar. Nah ini kan jawaban Pak Air itu bagus banget. Untuk memecah orang langsung bid'ah, jadi sik. Malah saya itu sebetulnya gini. Awak dhewe misalnya ono takon Sakban ono nyadran.
Apa hukumnya nyadran? Boys, bid'ah. Karena nyadran itu dari saratu. Itu dulu ya hari raya Hindu. Oke. Lek nyadran gak oleh. Pengajian minggu pagi oleh orang bro. Awak dhewe ana pengajian minggu pagi tuh. Mulai toko PP sampai PCN. Lah minggu pagi kok gak tasabuh. Jame podo. Karo teko gereja. Masih Jumat sih lumayan. Masih doa wis ono hadis. Lah minggu ono ta hadis. Hadis palsu itu gak ono dina minggu. Iku kebacut kenemenen niku bisa. Di takwa batu itu saya tidak bisa membedakan buyaran itu kok masjid takwa karo buyaran itu kok gereja Pantai Kosta depan lah Muhammadiyah kan arang kupluan. Dadi sing metu gereja ya ora kupluan, sing metu teko kajian akad pagi ya ora kupluan. Padha-padha nyegat mikrolet sak mikrolet. Sing mangan sing separuh teko gereja Pantai Kosta, sing separuh teko kajian akad pagi. Coba. Apa iku gak tasabuh? Jamnya tertentu jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 7. Kudu dina Minggu. Padahal Minggu itu jelas hari buat orang Kristen. Dalam sepekan itu kan ada hari raya loh. Lek wong Islam dikai dina Jemuah, wong Yahudi dikai dina Sabtu, Sabat. Minggu itu jenenge dewa. Minggu, dewa Ra, dewa matahari. Mulane wong Kristen iku memperingati Tuhan iku saben dina Minggu dengan cara kebaktian. Lah awakmu kebaktian iku memperingati apa? Iku disebut tasabuh ora? Karena ini ibadah ghairu mahdoh, kan tasabuh ngono lho, Bro. Iki ghairu mahdoh. Jadi nggak apa-apa. Lah kok pengajian dina Minggu iya nyen Pak Prei. Ngono ae lho jawabane. Lah kok dina Sabtu aku sik plesir. Lah kok gak dina Jumat aku sik bowok. Lah sepati dina Minggu lah wis. Ya wis gak apa-apa. Jadi tidak usah gitu loh mengatakan itu tasabuh, mengatakan bid'ah. Wong itu ghairu mahdoh. Iki pengajian iki apa pendak dina Jumat? Ya lumayan. Soal hati sih masih doif. Dalam seminggu mah. Terus apa ono? Hati sisa mari traweh terus kultum. Apa Nabi Muhammad ben traweh terus kultum? Ono hati sih. Lah apa awak dhewe terus kultum? Lah itu ngono ghairu mahdoh. Ya kultum ya ora apa-apa, karena kultum juga gak masalah ngono lho. Mek timbangane nganggur kultum ngono ae lho. Jadi ndak usah mempermasalahkan yang begitu-begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya para hadirin yang berbahagia, kita juga ini masuki masa Sya'ban. Sya'ban itu kalau Rasulullah itu istri-istrinya Rasulullah itu biasanya leknya urutan poso ikut di bulan Sya'ban. Jadi utang poso itu dijalani di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu jalani Abu Dzar koyok-koyok gak tahu moker. Koyok-koyok poso terus di bulan Sya'ban. Wis ngono tok ae. Ku tak tambah-tambahi kok bid'ah. Nyadran bid'ah. Wis. Lah aku nyadran iku yo rezeki masjid ngono. Masjidku tak cat meneh, kocok-kocok tak rezeki meneh. Quran tak cukup tak rezeki soalnya pirang-pirang tahun ora tak waca. Saiki tak rezeki meneh. Ben ki waca ngono lho. Lah para wali ben meweh. Soale judule anu kan penguatan menjelang kuwi maca Quran sing rada akeh. Ono sedekah di bulan Sya'ban. Ya latihan sedekah di bulan Sya'ban biar nanti di bulan puasa
bisa sedekah seperti kaya Rasulullah. Lek Rasulullah itu di bulan puasa iku lek sedekah kaya angin cowopet lo sedekah di bulan puasa. Nah itu diawali di bulan Sya'ban latihan. Apa ono dalile gano mek timbang medit aduk ngekei ngene. Di bulan Sya'ban nggak ada apa-apa. Tapi kita melakukan itu dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mempersiapkan agar di bulan Ramadan itu kita bisa siap menjalankan. Karena lek poso itu gak dipersiap lo juga iso. Tahajud mulai diperkuat, sedekah mulai diperkuat, baca Quran mulai diperkuat lagi. Di masjid saya ada mas, ono malam Jumat ngaji Al-Kahfi. Ngaji Al-Kahfi iki berdasarkan kebutuhan jamaah. Nah, jamaah kan wong kampung desa ini, cuma mukimin. Kalau di sini kan banyak pendatang. Mukimin. Takon, Yuna, Yujeng, Yutun. Lho, di Muhammadiyah Aisyah. Di masjid itu jadi gano tak kirim donga ini. Gano itu bid'ah. Menjawabku ngomong bid'ah ya wis. Gano. Nah di tonggo-tonggo sebelah kan ono sing titipan donga-donga ngono dari keluarga Pak Nurbani untuk bapaknya, macam-macam loh. Simpan 10.000 itu. Lah kok pareku ngomong ya gano iki niki gano. Lah kok teknik ono pengumuman. Dari Mak Supina, iki sing takon aku mange. Dari Mak Supina untuk Pak Kandek, untuk Pak lah. Lah yo kuat banget jamaah aku malah kowe ini pahalane kono mateng aku. Waduh, iku kudu jetihan aku. Akhirnya jetihan. Ben malam Jumat ngaji wis malam Jumat. Malam Jumat tak ngaji, kadang ngaji Al-Kahfi, kadang ngaji Yasin, kadang ngaji Tabarok, ngaji bareng saanu nih. Nah, mari ngono iku tak jak wis saiki ayo ndongakno dhewe-dhewe. Lah wingi nek kok wakilno sih, lah saiki ndongakno. Saiki sama bapak sama ndongakno, bojo sampean sing gawe sama ndongakno. Mbah-mbah iku ndongakno dhewe. Ndongakno dhewe. Lah gak iso eno wis tak belajari dhisik. Jadi temen aku anu kan belajar dhisik. Kulo mirano Allahumma firli, Allahumma firli, Rabbana firli, wali walidayya, walil mu'minina, yaumi yakumul hisab kan dongane ki wong tua sing meninggal lho. Man karo wae, gak iso bedakno antara ini orang tua yang sudah hidup, yang masih hidup, dan orang tua yang sudah meninggal itu kan beda loh. Ayo orang tua yang sudah meninggal apa? Cara itu kok. Ora lho, pematian ngono iku. Pasti lah. Itu tak pelajari. Akhirnya, wah itu tadi wakil. Sebenarnya 200 banget. Nah, bukan butuh mendoakan dewe-dewe, tidak mendoakan bersama-sama. Mari ngaji terus doa dewe-dewe berlangsung selama 7 kali, 10 kali dulu bersama-sama saya. Saya ini mari ngaji meneng doa dewe-dewe bisa. Kadang orang sing tak moco gak apa-apa sih. Mendoakan. Loh, orang itu butuh gitu, itu orang kampung ini butuh. Nah ini ngaji kultural ini. Cara saya kenal. Tapi insya Allah lebih syar'i. Nah itu barangkali dia sampaikan. Jujur saya sangat suka ada Padepokan Hizbul Wathon. Saya pikir itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin itu ingkang saged kawula aturaken bilih jangkaya suku kawula ingkang kirang trapsila utawi kirang menuju prono kawula nyuwun gumi samudra pangsana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.